Pemirsa, cuaca ekstrim dan gelombang besar yang melanda kawasan Selat Bali dalam beberapa hari terakhir akhirnya memakan korban. Rabu malam 2 Juli 2025, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di titik tengah jalur pelayaran Ketapang Gilimanuk. Informasi awal dari lapangan menyebutkan kapal feri tersebut diduga mengalami kebocoran pada bagian kamar mesin. Hal ini telah dibenarkan oleh pihak Satpol Lairut Banyuwangi. Kapal naas itu diketahui berangkat dari Pelabuhan Ketapang pada pukul 22.56 WIB dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, membawa 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 unit kendaraan. Kepala Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, menjelaskan bahwa sekitar pukul 23.20 WIB kapal mengalami insiden dan hanya berselang 15 menit kemudian, tepatnya pukul 23.35 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya telah tenggelam. Hingga saat ini tercatat 29 orang ditemukan selamat, sementara 4 orang meninggal dan sisanya masih dalam pencarian. Menanggapi musibah ini, Komandan Kodim 1617 Jembrana Letkol Infantri M. Adriansyah langsung bergerak cepat. Beliau turun langsung ke lokasi kejadian dan mengerahkan personel Kodim untuk bersinergi dengan Basarnas dan Satpol Lairut Jembrana guna mempercepat proses evakuasi korban. Dalam upaya tanggap darurat ini, Kodim 1617 Jembrana menurunkan sebanyak 80 prajurit yang tersebar di sejumlah titik pesisir. Dengan semangat kemanusiaan dan sinergitas lintas sektor, seluruh tim bekerja mulai kemarin malam sampai siang ini untuk mempercepat pencarian. Menanggapi musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025, Kodam 9 Udayana menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Peristiwa ini merupakan bencana kemanusiaan yang menjadi perhatian serius. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Chandra, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa Kodam 9 Udayana melalui Kodim 1617 Jembrana telah mengambil langkah cepat dengan menerjunkan sebanyak 80 personel untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Komandan Kodim 1617 Jembrana Letkol Infantri Adriansyah memimpin langsung di lapangan dan berkoordinasi erat bersama Basarnas, Satpol Lairut serta unsur Forkopimda setempat. Musibah ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim di jalur pelayaran padat seperti Selat Bali. Sinergi antara TNI, Basarnas, Polri, dan unsur lainnya menjadi ujung tombak dalam penyelamatan nyawa manusia di tengah bencana. Pendam 9 Udayana melaporkan.